Halo semuanya, kali ini kita mau bahas sesuatu yang super penting nih. Gimana caranya menyelamatkan investasi pendidikan senilai 20 triliun rupiah? Ya, Anda nggak salah dengar, 20 triliun. Yuk kita cari tahu solusinya bareng-bareng. Oke, coba lihat angka ini. 20 triliun rupiah. Nolnya banyak banget kan? Ini bukan angka main-main loh. Coba bayangkan, uang segini bisa buat bangun berapa banyak jembatan atau jalan tol. Nah, sebesar itulah nilai investasi yang lagi dipertaruhkan untuk digitalisasi pendidikan di negara kita. Jadi, uang sebanyak itu wujudnya apa? Nah, ini dia. 288.000 unit Interactive Flat Panel, atau kita sebut aja IFP. Keren kan? Alat-alat canggih ini disebar ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dari kota sampai ke pelosok. Tujuannya cuma satu, tapi besar banget, mengubah total cara kita belajar dan mengajar. Tapi, disinilah muncul pertanyaan besarnya. Apakah alat canggih ini bakal jadi game changer atau cuma jadi pajangan mahal di tembok kelas? Coba kita pikirin bareng deh. Di kelas sudah ada alatnya, canggih, layarnya gede, interaktif. Tapi apa iya hardware-nya aja cukup? Apa itu udah jadi jaminan proses belajarnya bakal sukses? Analogi ini pas banget loh. Punya IFV tanpa isi, itu ya kayak punya gudang super megah, tapi kosong melompong. Kelihatan canggih dari luar, tapi dalamnya nggak ada apa-apa. Ujung-ujungnya fungsinya ya cuma jadi papan tulis digital. Tapi papan tulis yang harganya miliaran. Dan yang lebih ngeri lagi, ya risikonya disalahgunakan. Kalau nggak ada materi belajar yang siap pakai di dalamnya, alat ini gampang banget dipakai buat hal-hal lain. Mungkin Anda pernah lihat kan video viral IFVP dipakai buat nonton film, atau bahkan karaokean di kelas. Wah, investasi 20 triliun bisa-bisa jadi fasilitas hiburan doang. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ini cerita nyata dari lapangan. Ada Ibu Aprinayanti, seorang guru di SD Impres 20 Nuni, beliau ngalamin sendiri. Beliau sadar, wah alat ini harus ada isinya. Harus ada materi belajar yang siap pakai, gampang diakses, dan ini yang paling penting, nggak usah pakai internet. Nah, disinilah solusinya masuk. Kalau IFP itu kita ibaratkan badannya, maka dia butuh sebuah otak digital biar bisa berfungsi dengan benar. Terus, apa sih Kipin IFP itu? Gampangnya gini, Kipin IFP itu adalah otak yang kita pasang di dalam Interactive Flat Panel. Otak inilah yang ngisi kekosongan tadi. Isinya, ribuan konten pendidikan. Jadi yang tadinya cuma papan tulis digital, sekarang berubah jadi perpustakaan sekaligus lab belajar interaktif. Dan kerennya lagi, otak ini bentuknya simple banget, cuma sebuah USB. Iya beneran, cuma USB. Tinggal colok, dan voila! IFT yang tadinya kosong, langsung penuh sama ribuan materi belajar. Gampang banget kan? Oke, sekarang kita kepoin yuk, apa aja sih isi dari otak digital ini? Apa yang bakal didapat guru dan siswa? Isinya ini bukan main-main loh. Ini seperti perpustakaan lengkap dalam satu kota kecil. Coba bayangin, ada lebih dari 5.000 buku pelajaran resmi. Terus 2.000 lebih video pembelajaran. Belum lagi 500 lebih komik literasi buat anak-anak biar suka baca. Ribuan konten edutainment, sampai ada game latihan soal juga. Semuanya lengkap, tinggal klik. Dan ini bukan cuma soal jumlah ya, tapi juga kualitas. Kontennya itu dibuat biar seru dan interaktif. Ada video yang bikin pelajaran susah jadi gampang dimengerti, ada juga latihan ulis digital. Pokoknya, bikin belajar jadi lebih hidup dan nggak ngebosenin. Dan ini dia, jagoannya, bagian terbaiknya. Semua konten super lengkap tadi bisa diakses offline, 100% tanpa internet. Saya ulangi ya, 100% offline. Inilah yang kita sebut jaminan pasti jalan. Kita semua tahu kan kondisi internet di Indonesia itu beda-beda. Nah, fitur offline ini memastikan setiap sekolah dimanapun itu, mau di kota besar, di desa, bahkan di daerah 3T, semuanya bisa pakai alat ini dengan lancar. Nggak ada lagi alasan nggak ada sinyal. Oke, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal, gimana cara kita mastiin investasi 20 triliun tadi nggak jadi sia-sia? Jawabannya ada di kemudahan. Nggak perlu training teknis yang ribet, cuma butuh 3 langkah super gampang. Pertama, colok USB-nya. Kedua, install aplikasinya. Ketiga, masukin nomor seri, dan ini cuma sekali aja. Udah gitu doang. Semuanya langsung siap pakai, tanpa internet. Manfaatnya, wah banyak banget. Buat pemerintah, ini jelas mengamankan investasi 20 triliun rupiah. Terus buat siswa, nggak ada lagi distraksi, fokusnya ya ke belajar. Ada juga penghematan biaya yang gede, nggak perlu bayar internet mahal atau cetak buku lagi. Dan yang nggak kalah penting, ini ngeringanin banget beban guru. Jadi, pilihannya sekarang kembali ke kita. Mau kita biarkan teknologi super canggih ini jadi barang sia-sia yang mahal,
Atau kita kasih dia otak biar potensinya keluar semua? Pertanyaannya adalah, kita semua siap nggak nih buat ngambil langkah cerdas ini demi pendidikan Indonesia yang lebih baik? Terima kasih sudah menyimak.